Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Bocah Saham. Hari ini saya akan membahas satu hal penting yang mungkin tidak banyak diketahui atau tidak banyak disadari oleh trader atau investor semuanya. Apa itu? Adalah apa yang bisa membuat harga sebuah saham atau indeks sebuah negara bisa terus naik harganya. Oke, itu yang akan kita bahas pada video edukasi kali ini. Oke, sebelumnya teman-teman, saya mau beritahukan dulu bahwa Bocah Saham akan mengadakan kembali kelas edukasi Hybrid Technical Analysis ya. Beberapa minggu yang lalu, bulan lalu kami sudah menyelesaikan edukasi Hybrid Technical Analysis ya sebanyak 4 sesi untuk batch yang pertama. Dan mulai Sabtu ini kami akan mengadakan kembali kelas edukasi Hybrid Technical Analysis untuk batch yang kedua. Oke, jadi mungkin saya berikan sedikit pengantar ya mengenai apa itu Hybrid Technical Analysis. Mungkin sudah sering saya juga singgung. Nah, Hybrid Technical Analysis adalah analisa yang kita gunakan secara holistik. Ya, mungkin teman-teman selama ini menyadari bahwa yang namanya technical itu terbatas pada chart, pada indikator, pada volume, dan itu saja. Oke? Nah, padahal yang dinamakan analisa technical atau analisa teknis itu analisa yang sangat luas, ya, terdiri dari berbagai macam data masa lalu yang dapat membantu kita menentukan probabilitas pergerakan harga ke depan. Itu kita namakan analisa teknikal, ya. Itu kenapa saya sebut edukasi ini hybrid technical analysis, ya. Jadi kita melihat data-data lain di luar candle, di luar volume, di luar indikator yang bisa kita gunakan untuk menentukan probabilitas pergerakan harga ke depannya, ya. Edukasi ini akan dibagi menjadi 4 sesi ya, sesi 1, 2, 3, 4. Akan diadakan setiap Sabtu jam 7 malam, dimulai dari Sabtu minggu ini, ya, nanti akan dilanjutkan Sabtu ini sampai 4 kali ke depan, setiap hari Sabtu jam 7 malam. Jadi teman-teman yang ingin mengikuti kelas edukasi ini, atau mungkin teman-teman ingin tanya-tanya dulu, silakan kontak kami di Telegram atau di Instagram, ya, nanti silakan tanyakan di grup Bocah Saham, akan banyak teman-teman yang akan membantu menjawab di sana. Oke? Jadi jangan sampai ketinggalan teman-teman edukasi ini hari Sabtu ini ya. Mohon teman-teman yang ingin ikut, pendaftaran hanya dibuka sampai hari Jumat ya, hanya sampai hari Jumat. Jadi jangan sampai terlambat untuk ikut kelas edukasi ini. Oke? Sekarang kita akan mulai membahas mengenai topik kita hari ini ya, mengenai apa yang dapat membuat harga sebuah saham atau indeks sebuah negara bisa terus naik. Oke? Ini masih jam 4 ya. Ini masih ada closing trading ya. Oke, sekarang kita bahas dulu sedikit mungkin tentang IHSG ya. Nah, oke, IHSG agak unik ya kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir, 5 hari trading, kita lihat setelah penurunan hari tanggal 3 Agustus ini, indeks terus naik, bahkan membuat sekarang new high ya, lebih tinggi daripada kenaikan sebelumnya di sini. Nah, apakah ini akan menandakan sebuah rally baru, ya, rally bullish baru atau tidak? Ya, kita tidak ada yang tahu secara pasti ya. Namun, untuk outlook IHSG, teman-teman silahkan nonton video saya sebelumnya untuk melihat bagaimana outlook mengenai IHSG. Oke, namun yang hari ini akan saya bahas adalah apa yang dapat membuat harga sebuah saham atau indeks sebuah negara dapat terus naik. Oke, mungkin saya awali dengan ini, cerita seperti ini ya. Teman-teman tahu mungkin ketika wabah COVID-19 ini mulai merebak ya, kita ada sebuah fenomena di mana semua orang berlomba-lomba mencari atau ingin membeli masker, ya, benar? Nah, dan di saat yang sama harga masker melambung setinggi-tingginya. Oke? Nah, apa artinya? Ada suatu teori ekonomi ya, teori ekonomi, dan juga bisa kita pakai sebagai teori dalam stock market. Apa itu? Yaitu teori supply and demand, ya, teori supply and demand. Di mana ketika supply naik, ya, atau ketika supply turun atau demand naik, maka harga akan naik. Ya, sebaliknya, jika supply-nya banyak, supply-nya naik dan demand-nya turun, maka harga akan turun. Ya, logikanya sama dengan kejadian masker. Ya, kita lihat, ketika demand-nya ada, ya, semua orang berlomba-lomba untuk membeli masker, maka demand-nya naik.
Di saat yang sama, produksi masker tidak langsung bertambah banyak. Ya, jadi supply menurun karena banyak orang yang beli. Ya, supply turun dan demand-nya naik. Maka kita bisa prediksi harga masker melambung sangat tinggi ya. Harga masker melambung sangat tinggi. Dan bahkan jika ada orang yang ingin membeli di harga lebih tinggi, maka harga dapat terus dinaikkan. Harga prinsip yang sama kita dapat gunakan di saham ya. Kita lihat, saya tunjukkan misalnya nih ya, mungkin lebih bagus. Oke, nah misalnya kita lihat ini ya, ada di saham ada yang namanya bid dan offer. Ya, ada yang namanya bid dan offer. Bid adalah harga di mana ada antrian orang ingin membeli, dan offer harga di mana ada antrian orang ingin menjual atau antrian lot yang sedang ingin dijual, dan bid antrian lot yang sedang ingin dibeli, yang ingin beli. Oke? Nah, mungkin kalau teman-teman ingin belajar lebih jauh tentang bid offer, order book bisa nonton juga video sebelumnya, sudah saya jelaskan mengenai cara membaca order book dan juga bagaimana kita mengetahui bid order yang palsu. Oke, jadi sekarang saya langsung bahas mengenai bagaimana apa yang bisa membuat sebuah harga terus naik ya. Nah, pertama adalah jika ada likuiditas. Ya, ini mungkin sering juga saya bilang ya. Salah satu garis atau titik tengah antara ekonomi dan pasar saham adalah likuiditas. Apa itu likuiditas? Adalah jumlah uang atau keadaan liquid, keadaan aset liquid ya. Misalnya ada let's say kita bilang uang ya. Ada cash yang bisa digunakan untuk membeli saham ya. Jika kondisi likuiditas itu baik, maka kita bisa bilang kondisi likuiditasnya baik ya. Contohnya gini, misalnya ada sebuah perusahaan ya, misalnya perusahaan Indosat ya, ISAT. Nah, dia dalam perusahaannya punya misalnya ini ISAT kurang bagus ya. Misalnya kita lihat UNPR ya, UNPR. Nah, misalnya Unilever. Kita lihat misalnya sebuah perusahaan memiliki net income yang terus meningkat setiap tahunnya ya, terus meningkat setiap tahunnya. Nah, maka jika perusahaan punya net income yang terus meningkat, jika perusahaannya profitable, maka dia punya perusahaan ini punya keleluasaan untuk menggunakan uang yang keuntungan yang dia miliki ya. Salah satunya untuk apa? Pertama adalah untuk membagikan dividen. Oke? Untuk investor, membagikan dividen. Kedua, dia bisa juga menggunakan uangnya untuk buyback sahamnya ya, untuk buyback sahamnya. Dan yang ketiga ya, yang umum dilakukan misalnya untuk capex, untuk pengembangan perusahaan di tahun-tahun berikutnya ya, bisa digunakan untuk pengembangan perusahaan juga. Nah, namun intinya gini, jika ada uang yang bisa di-generate, bisa dihasilkan, maka kondisi likuiditas perusahaan ini semakin baik. Nah, garis besarnya mungkin secara indeks ya, kita lihat apa yang dapat meningkatkan likuiditas di pasar saham Indonesia atau di IHSG. Nah, salah satu duit yang paling besar, uang terbanyak adalah siapa? Investor asing. Ya, jelas investor asing. Karena uang mereka kurang lebih 50% ya, 50% total modal di IHSG itu terdiri dari dana investor asing. Oke? Nah, jadi sebagian besar likuiditas kita IHSG ditentukan oleh outflow atau inflow-nya asing. Ya. Simpelnya gini, jika ada banyak bank-bank di luar negeri, bank-bank di Amerika, di Eropa, di China, mereka punya uang, mereka mau invest, dan mereka melihat Indonesia sebagai negara untuk investasi yang bagus. Oke? Maka mereka akan menggelontorkan dana untuk invest di Indonesia, entah direct investment dengan membuat bisnis langsung atau dengan investasi di pasar modalnya ya. Nah, ketika ada uang-uang ini masuk ke IHSG, maka apa yang terjadi? Maka ada demand untuk saham-saham ya. Ketika ada uang yang masuk, maka uang ini akan dibelikan saham. Otomatis demand atau permintaan akan sebuah saham itu meningkat. Benar? Ya. Jadi ketika demand naik, maka apa yang terjadi? Ya, harga saham akan cenderung naik. Kita contohkan di IHSG dengan indikator foreign flow ya. Ini garis biru ini, grafik biru adalah grafik foreign flow. Ya, kita lihat dari zaman dulu ya. Ini mulai dari tahun 2000 lah. Kita mulai dari tahun 2000.
tahun 2000. Ya, ini 2004 ya, baru ada datanya tahun 2004. Kita lihat. 2004 investor asing terus ada inflow ya, namun dan indeks terus naik. Ya, kita lihat. Kemudian ada inflow lagi ini di 2000 ini ada penurunan ya di tahun 2005 ya, tahun 2005. Oke, kemudian ada inflow asing terus naik, grafik foreign flow-nya terus naik ya. Naik dan indeks di saat yang bersamaan terus naik ya. Kita lihat ada inflow terus masuk, maka indeks akan terus naik. Ada koreksi-koreksi wajar, itu wajar ya. Kita lihat ada koreksi, impulse wave, correction, impulse, correction, impulse, correction, impulse, correction. Nah, kita lihat selama investor asing inflow di market kita ya, IHSG, maka IHSG akan terus naik. Kemudian kita lihat ya, ini 2008 ya, krisis. Namun kita lihat grafik foreign flow-nya tidak berbeda jauh. Artinya investor asing tidak banyak menjual sahamnya di Indonesia. Bahkan kita lihat grafiknya terus naik ya. Grafik foreign flow terus naik ya, terus naik. Dan ya, harga saham IHSG juga terus naik. Ya, sampai tahun 2011 kita lihat terus terjadi inflow investor asing, inflow 2012, 2013 ya, terus memuncak. Ketika ada outflow investor asing, kita lihat harga juga ikut turun ya. Ketika ada outflow, harga juga ikut turun. Kemudian inflow-nya muncul lagi, ada inflow, indeks naik lagi. Investor asing outflow, indeksnya turun lagi. Dan sejak saat itu ya, ada outflow, ada inflow sedikit, outflow lagi, inflow sedikit. Dan kita lihat pada Mei 2017 ini ya, Mei 2017 kita lihat investor asing terus outflow di IHSG. Nah, kita lihat ketika dia outflow ya, maka sempat sih ini beberapa bulan ya, dari Mei sampai Februari 2018. Jadi ada 1 tahun ya, kurang lebih dari 2017 sampai awal 2018 itu investor asing outflow tapi indeks terus naik ya. Namun secara garis besar kita lihat ketika terus outflow maka indeksnya tidak bisa terus naik ya. Kita lihat bahkan indeksnya hanya sideways ketika investor asing melakukan jual beli yang tidak terlalu banyak. Dan sampai saat ini investor asing terus melakukan outflow di IHSG. Oke. Nah, artinya apa? Tidak banyak dana segar baru yang masuk ke market kita ya. Sebenarnya gini, bukan dana segar baru ya. Dana segar baru asing tentu masih keluar ya. Kita lihat foreign masih terus keluar. Nah, artinya jika foreign keluar harus ada yang membeli. Yang beli siapa? Investor lokal ya, entah retail atau institusi. Nah, itu yang dinamakan likuiditas ya. Kita lihat jika kondisinya masih seperti ini ya, tentunya tidak banyak cash yang dapat menggerakkan indeks terus naik ya. Karena kenapa? Karena kita tahu retail ya, walaupun investor retail pertumbuhannya tahun ini melonjak cukup tinggi ya, namun investor retail tidak akan bisa menggerakkan harga saham menjadi bullish. Kenapa? Karena investor retail bergerak sangat beragam ya, berbeda dengan investor asing yang ketika inflow semuanya inflow, ketika outflow hampir semuanya outflow. Nah, itu yang namanya likuiditas. Nah, coba kita lihat sekarang contohnya saham gorengan. Misalnya kalau saham gorengan misalnya apa ya, kita lihat chart. Contohnya yang kemarin ya sempat dipom-pom ya. Kita lihat BNI ya. Nah, Bank Maybank ya, BNI ya. Kita lihat. Nah, sebelum bulan 7 ya. Sebelum bulan 7 kita lihat saham ini stagnan ya, tidak ada volume. Kita lihat volumenya tidak ada ya. Volumenya tidak ada. Nah, tetapi ketika tiba-tiba ada volume, ada inflow ya, ada demand ya, kayak kita bilang ada demand terhadap saham ini, atau kita bisa sedang digoreng ya, ada demand, ada uang yang masuk ke saham ini, maka kita lihat harganya melonjak ya, Nah, dengan kata lain, jika ada uang dan uang itu ingin masuk ke sebuah saham, maka dia harus membeli antrian di offer ya, di antrian yang ingin menjual. Jika dia mau beli, jika ada yang ingin membeli, namun pembeliannya hanya diletakkan di bid, maka harga tidak akan bergerak karena dia hanya mengantri
ya. Tapi yang membuat harga bergerak adalah likuiditas, ada uang, dan digunakan untuk membeli atau hajar kanan di harga over. Oke, jika kita membeli harga over, ya ini harga 264, over volumenya ada 663, jika kita beli, kita habiskan semuanya, kita beli, hajar kanan, maka harga akan naik. Kemudian harga akan naik jika kita terus menghabiskan overnya. Nah, namun prinsipnya untuk menghabiskan over dibutuhkan yang namanya likuiditas atau cash. Nah, cashnya apa? Salah satunya adalah investor asing. Jadi, jika kita ingin IHSG terus bullish ya dalam kondisi sehat ya, kita lihat sejak 2017 kita belum bisa membentuk higher high yang baru di IHSG ya. Selama 2 tahun dari 18, 19, 20 kita sideways dan sekarang kita downtrend. Nah, jadi jika kita ingin indeks bisa terus naik lagi, maka harus ada likuiditas di IHSG. Salah satu yang bisa memberikan likuiditas adalah investor asing. Dana-dana segar yang masuk ke bursa yang bisa mendrive harga untuk terus naik lagi. Atau untuk di saham-saham gorengan ya, kita bisa bilang jika ada pihak yang ingin menggoreng sebuah saham, maka dia harus hajar kanan dengan cash, maka harga bisa naik. Kemudian dari sisi perusahaan, ya misalnya perusahaan-perusahaan bagus seperti Unilever atau perusahaan-perusahaan lain, akan ada porsi dari keuntungannya yang digunakan untuk membeli sahamnya atau buyback sahamnya. Nah, ini juga yang bisa menggerakkan sebuah harga saham terus naik. Oke, itu saja teman-teman. Saya simpulkan ya. Jadi ada 3 hal. Ya, pertama likuiditas. Contoh di IHSG likuiditas yang paling mudah kita lihat adalah inflow dan outflow investor asing. Yang kedua, dari segi perusahaan, ada yang bisa kita lihat, yaitu apakah perusahaannya profitable atau enggak. Jika dia profitable, satu, dia bisa membagikan dividen ke investor. Investor yang punya dana lebih, pasti ingin menginvestasikan kembali duitnya ke sahamnya. Jadi ada demand yang bertambah. Kemudian bisa juga keuntungannya digunakan untuk buyback sahamnya. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, pihak-pihak tertentu yang ingin menggoreng saham dengan volume yang kecil ya, contoh tadi BNI itu kan volumenya tidak banyak ya, sehingga mudah untuk dinaik turunkan harganya ya. Oke, jadi intinya itu teman-teman, prinsip demand dan supply ya, prinsip bid dan offer, likuiditas, dan dari segi perusahaan. Oke, mungkin itu saja teman-teman edukasi dari Bocah Saham hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami, dan jika belum paham silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga teman-teman daftar untuk kelas edukasi hari Sabtu besok lewat Instagram atau Telegram Bocah Saham. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video-video berikutnya.